menggunakan tisu. Selamat pagi Ibu. Iya, selamat pagi. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Ibu, perkenalkan, nama saya Bidan Anissa. Pada pagi ini saya mau melakukan pemeriksaan dalam ya Bu. Nah, tujuan dari pemeriksaan dalam ini untuk mengetahui apakah pembukaan jalan lahir Ibu itu udah terbuka seberapa besar gitu. Mungkin pada saat saya meriksa dalam itu agak sedikit kurang nyaman ya Bu, karena saya akan memasukkan 2 jari saya ke dalam vagina Ibu gitu Bu. Untuk nanti lebih nyaman, nanti Ibu ikutin instruksi saya Bu, dengan keadaan posisinya rileks, dengan pantatnya tetap menempel di kasur, dengan kakinya itu dibuka ya Bu. Nanti pada saat saya memasukkan jari saya ke vagina Ibu jangan dihempit ya Bu, karena kalau dihempit nanti malah terasa sakit ya Bu. Sebentar ya, sebelum saya melakukan pemeriksaan dalam, saya periksa dulu tensi Ibu. Oh iya Bu, silakan. Kalau tensi Ibu 110/80 ya Bu. Sebelumnya saya izin cuci tangan sama pakai handphone ya Bu. Kemudian dikeringkan menggunakan tisu. Sebelumnya saya mau melakukan pulsa hygiene dulu ya Bu. Membersihkan labia mayora kanan, kemudian labia major kiri, labia minora kanan, labia minora kiri, kemudian klitoris. Ibu tarik napas ya Bu, saya memasukkan jari saya. Tarik Bu. Ibu, ini pembukaannya udah pembukaan 4 ya Bu, dengan keadaan ketubannya masih utuh. Terus porsionya itu tebal lunak ya Bu. Tarik napas Bu, saya mau ngeluarin. Udah ya Bu, nanti saya balik lagi ke sini ya Bu untuk meriksa keadaan Ibu lagi. Oh, baik Ibu, terima kasih ya Bidan. Aduh sakit. Kenapa Bu? Ini Bu, saya mules banget Bu. Baik Bu, saya periksa. Sebentar Ibu, saya Iya, periksa mulesnya tuh dalam lagi. Iya, mulesnya tuh kayak sering banget Bu. Kayak aduh sakit banget Bu. Saya mau meriksa dalam lagi ya Bu. Iya Bu, silakan.
Ibu coba tarik nafas ya, Bu. Oh, ini udah pembukaan 7 ya, Bu, dengan keadaan ketubannya masih utuh. Terus porsinya lunak ya, Bu, tipis lunak. Terima kasih ya, Bu Bidan. Bu, kan sudah saya periksa dalam ya, Bu. Iya. Kakinya sekarang boleh diturunin lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu, ini kan pembukaan 7 ya, Bu. Kalau misalkan nanti Ibu merasa mules, Ibu jangan mengejar ya, Bu, karena pembukaannya belum lengkap. Ya, Bu. Iya, Jadi rada ditahan-tahan dulu ya, Bu. Kalau misalkan mulas jangan mengejar. iya, Bu. Saya tinggal ya, Bu. Kalau ada apa-apa panggil saya lagi. Bu Bidan, sakit banget ini Bu Bidan. Kenapa, Ibu? Mules banget Bu Bidan. Oh, sebentar ya, Bu. AB. Ya, Bu, sebentar saya nyepetin dulu ya, Bu. Iya, Bu. Sebentar ya, Bu, saya periksa dulu. Iya, Bu. Oh iya, Bu, ini sepertinya kepala bayinya sudah kelihatan ya, Bu. Sebelumnya saya mau periksa pembukaannya dulu, Bu. Saya mau nyiapin alat dulu ya, Bu. Iya, Bu. Ibu, maaf, Pak. Pantatnya ada diangkat ya, Iya, Bu. Bu. Angkat lagi ya, Bu, pantatnya. Iya, Bu. Ibu, saya lupa izin dulu ya, Bu. Oh, Ibu, ini pembukaannya udah pembukaan 10 ya, Bu. Ini segitiga sutura, yaitu oksiput atau ubun-ubun kecil. Saya mau pecahin ketuban dulu ya, Bu. Setelah dipecahkan air ketubannya, lalu ditelusuri apakah ada pembendungan tali pusat atau tidak. Terus dilihat seperti apa warna air ketubannya. Wah, air ketubannya jernih ya, Bu. Ibu, ini
karena pembukaannya sudah lengkap, Ibu kalau misalkan merasa mulas, Ibu boleh mengejar ya Bu. Iya Bu. Sebelum menolong persalinan Ibu, saya izin untuk menggunakan APD dulu ya Bu untuk mempersiapkan alat persalinan Ibu. Iya Bu, silakan. Sebelum menolong persalinan, ya, langkah pertama yang digunakan yaitu menggunakan APD lengkap. Pertama menggunakan sepatu boot. Kemudian menggunakan apron atau gaun pelindung. Masker penutup wajah dan penutup kepala. Setelah menggunakan APD lengkap, langkah selanjutnya itu melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, yaitu menyiapkan alat sekaligus menggunakan sarung tangan. Kemudian membuang patahannya di safety box. Lalu selanjutnya yaitu mengisi squid dengan cairan oksitosin. Kemudian memastikan bahwa di dalam squid itu tidak terdapat oksigen. Kemudian mendekatkan alat. Jangan lupa mendekatkan piring placenta. Ibu kalau misalkan mules, ngedan aja ya Bu.
melahirkan dengan posisi seperti apa, Bu? Saya setengah duduk saja, Bu. Oh, ya udah. Bisa, Bu? Ibu ini kontraksi ya, Bu. Ayo, Bu, mengedan, Bu. Ayo, Bu. Kanan yaitu menempel pada perineum. Fungsinya itu untuk menahan agar posisi kepala bayi tetap fleksi. Keuntungannya yaitu untuk memperkecil terjadinya perobekan pada perineum. Posisi tangan kanannya yaitu di atas simfisis pubis. Ayo, Bu, terus mengedan, Bu. Sebentar lagi anaknya keluar. Oh iya, Bu, ayo, Bu, dikit lagi, Bu, keluar. Mengedan lagi, Bu. Kemudian kepala bayinya dibersihkan. Pada saat terjadinya paksi luar, yaitu tangan berada di temporalis. Ayo, Bu, kemudian melahirkan bahu atas dengan gerakan fleksi, kemudian melahirkan bahu bawah dengan gerakan defleksi. Kemudian tangan kanan yaitu menyanggah di leher, tangan kiri menyelusuri badan bayi, dan menjepit bagian kaki. Kemudian tangannya menjepit bagian kaki. Kemudian bayinya ditaruh di atas perut ibu. Langsung segera dibersihkan. Disinilah dilihat keadaan bayi. Warna kulitnya merah, tangisannya menjerit kencang, gerakan ototnya bagus. Setelah bayinya dibersihkan, kemudian segera melakukan penyuntikan oksitosin dengan cara IM di bagian sepertiga paha ibu. Maaf ya, Bu. Tahan ya, Bu, saya suntik ya, Bu. IM yaitu sudut derajatnya 90 derajat. Kemudian setelah menyuntikkan oksitosin, yaitu pemotongan tali pusat dengan jarak 5 cm di atas pusat. Kemudian ditelusuri agar darahnya mengalir ke bawah agar tidak muncrat saat pemotongan. Jaraknya yaitu 1 cm dari klaim yang pertama. Kemudian yaitu menggunting di antara klaim pertama dan klaim kedua. Setelah tali pusat terputus, yaitu melakukan pembetongan pada bayi. Kemudian memberikan bayi kepada ibu untuk melakukan IMD. Ibu tolong dipelukin ibu bayinya, digendong bayinya, tolong diperhatikan pernapasan bayinya ibu. Kemudian setelah tali pusat sudah diputus, yaitu pemeriksaan apakah terdapat janin ganda atau tidak. Oh, tidak terdapat janin kedua ya, Bu. Bidan, saya masih ngulas nih. Kayak tadi bayi belum lahir. Oh iya, Bu. Kemudian yaitu melakukan tindakan peregangan tali pusat dengan cara klaimnya itu dimajuin ke depan 5 cm tali pusat di depan simfisis. Kemudian melakukan gerakan peregangan tali pusat. Ibu jangan mengedan ya, Bu, biar
plasentanya keluar dengan sendirinya. Iya. Taruh. Salah sih. Oh iya. Setelah plasenta sudah terlihat, maka gerakannya yaitu memutar agar selaput plasenta tidak ada yang tertinggal. Setelah plasenta lahir, yaitu melakukan tindakan segera masase selama 20 detik. Gerakannya memutar searah arah arum jam di atas sintesis pubis. Tujuannya yaitu agar keadaan rahim ibu kembali mengecil seperti semula. Gerakan masase, tindakan selanjutnya yaitu memeriksa kelengkapan plasenta. Pertama dilihat besar dari plasentanya yaitu 18 cm dengan tebal 2,5 cm. Kemudian dilihat apakah terdapat perobekan terhadap plasenta atau tidak dan menghitung jumlah kotiledonnya. Tidak terdapat robekan dan jumlah kotiledonnya itu yaitu 15. Kemudian melihat jumlah selaput plasentanya yaitu terdapat 2 selaput. Kemudian melihat kelengkapan terhadap tali pusatnya yaitu terdapat 2 arteri dan 1 vena. Panjang tali pusatnya yaitu 48 cm. Setelah selesai mengecek kelengkapan plasenta yaitu melihat keadaan perineum ibu, apakah terdapat perobekan atau tidak. Ibu ini perobekannya 1 derajat ibu, tidak terdapat pendarahan juga. Setelah sudah dicek yaitu merapikan alat.